Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Natisa dengan nomor 125 Di video kali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran dasar-dasar busana khususnya pada elemen dasar Fashion Design atau DFD. Modul ini dirancang untuk kelas 10 ganjil di SMK Negeri 2 Batam dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran dengan pendekatan utama yang digunakan dalam modul ini mengusung prinsip deep learning, yaitu berfokus pada pemahaman konsep yang mendalam, berpikir kritis, dan kemampuan menghubungkan ide. Nah, sebelum merancang modul ini, saya melakukan identifikasi karakteristik murid terlebih dahulu untuk memastikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari segi kesiapan belajar, mayoritas murid, 25 orang, sudah berada di kategori sangat siap karena memiliki bakat desain atau jago gambar. Sementara sisanya berada di kategori siap dan belum siap. Selanjutnya dari profil belajar, um, didominasi oleh gaya belajar visual 20 murid, diikuti auditory 10 murid, dan kinestetik 6 murid. Oleh karena itu, modul ini dirancang kaya akan stimulus visual seperti Pinterest dan Canva untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Modul ini ada 4 tujuan pembelajaran utama yang ingin dicapai menggunakan ranah kognitif tingkat tinggi, yaitu menganalisis menganalisis dasar-dasar desain serta perbedaan konsep style dan look, mengeksplorasi penemuan sumber inspirasi dari lingkungan sekitar, menciptakan kolase konsep atau mood board berdasarkan tema tertentu, mengevaluasi kesesuaian komposisi warna dan karakteristik visual pada mood board. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya pilih adalah Project Based Learning atau PJBL karena iuran akhirnya konkret berupa proyek fisik atau digital berbentuk mood board. Untuk ruang lingkup belajarnya, siswa akan mengoptimalkan ruang kelas atau laboratorium desain di sana. Kita juga memanfaatkan ruang virtual seperti Pinterest, Canva, Vogue Runway, dan Google Image agar mereka bisa menangkap tren mode dunia secara real time. Selanjutnya, pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap utama dengan prinsip meaningful, joyful, dan mindful. Nah, dengan pendekatan awal 15 menit, dibuka dengan pernyataan pemantik visual untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang bagaimana desainer menuangkan ide abstrak ke dalam visual. Setelah itu, siswa dibagi ke dalam kelompok heterogen berdasarkan peta bakat mereka. Kegiatan inti dari PJBL, siswa mulai mengamati video fashion show, mendiskusikan tantangan, menentukan pembagian tugas kelompok, lalu mengeksplorasi referensi di Pinterest atau Canva untuk menyusun draft atau letak mood board. Di akhir fase inti, setiap kelompok akan memasuki sesi presentasi untuk mempertahankan konsep visual, palet warna, dan filosofi desain mereka di depan kelas. Lalu penutup, eh, guru bersama siswa merangkum materi dan memberikan penguatan bahwa mood board yang dibuat hari ini akan menjadi acuan utama untuk praktik menggambar sketsa busana di pertemuan berikutnya.
Terakhir, untuk mengukur ketercapaian, saya membagi asesmen menjadi 3 bagian. Asesmen awal menggunakan pertanyaan pemantik dan observasi kesiapan. Asesmen proses mengamati keaktifan diskusi kelompok untuk rubrik observasi untuk kerja. Lalu yang terakhir tuh asesmen akhir menggunakan rubrik penilaian presentasi dan estetika hasil kerja kelompok seperti yang terlampir pada modul ini, yang menilai tingkat kompetensi siswa dari skala tidak kompeten hingga sangat kompeten. Demikian pemaparan RPP modul ajar dasar-dasar busana ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan lagi uh, modul pembelajaran materi dari modul ajar tadi. Hmm. Nah, di sini saya akan mengudah materi yang termuat dalam e-modul dasar fashion design atau DFD. Secara garis besar, isi e-modul ini merangkum 4 pilar kompetensi utama, yaitu konsep dasar-dasar desain busana atau unsur dan prinsip desain. Selanjutnya ada perbedaan konsep gaya atau style dan tampilan atau look, metode menggali inspirasi desain dari berbagai sumber, terus teknik menyusun kolase visual atau mood board. Nah, isi materi ini di dalam modul ini tuh siswa tidak hanya menghafal teori unsur rupa, tapi diajak naik ke tingkat analisis. Pertama, membedakan style dan look. Siswa belajar mengidentifikasi jati diri mereka atau style dan bagaimana gaya tersebut diekspresikan saat dikenakan atau look. Yang kedua, eksplorasi lintas disiplin ilmu. Modul ini menghubungkan dunia fashion dengan seni rupa dan sejarah budaya. Siswa dilatih kepekaannya untuk menangkap tren visual dari lingkungan sekitar, objek alam, hingga wastra Nusantara. Selanjutnya, pembuatan mood board. Ini adalah puncak materi di mana siswa belajar menyusun kolase visual secara manual atau digital di Canva atau Pinterest. Fungsinya adalah sebagai pengunci tema agar arah pengembangan desain pakaian nantinya tetap konsisten. Nah, di modul ini memiliki tingkat kesulitan sedang namun sangat relevan dengan kehidupan nyata siswa. Siswa dilatih untuk mengubah ide-ide kreatif yang awalnya abstrak di kepala mereka menjadi sebuah konsep visual nyata yang siap diproduksi di industri mode. Seluruh materi ini disusun berdasarkan buku panduan guru dan buku siswa dasar-dasar usaha kelas 10 terbitan Kemendikbudristek. Sekian presentasi yang modul dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.